Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? How are you today? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga teman-teman, memberikan taufik dan hidayahnya, serta memberikan kemudahan dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman kelas 9, pada hari ini kita akan belajar akidah. Materi kelima yaitu cara bertaubat dari kezaliman dan efek kezaliman bagi kehidupan. Ini materi lanjutan di bab tentang kezaliman. Ini di buku tidak ada teman-teman, makanya teman-teman harus mendengarkan dan menyimak dengan baik karena di buku tidak ada. Ya, ini materi tambahan yang Mister tambahkan karena di buku tidak ada, makanya Mister tambahkan karena Mister pikir ini sangat penting. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, tidak salahnya kita meminta kepada Allah, berdoa ya agar ilmu yang kita dapat bermanfaat, yaitu doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Di materi keempat ya, kita telah membahas yaitu tentang kezaliman. Definisi kezaliman, macam-macam kezaliman. Kezaliman itu ada 3, kezaliman kepada Allah, kepada orang lain, dan kepada diri sendiri. Nah, setelah kita membahas tentang kezaliman ya, tidak salahnya kita membahas cara bertaubat. Karena kalau sudah berbuat kezaliman, kita ingin bertaubat kepada Allah, bagaimana caranya ya? Dan kita ingin mengetahui kalau kita berbuat zalim baik kepada Allah, baik kepada manusia atau kepada diri sendiri, efeknya apa sih? Nah, ini yang akan kita bahas. Tapi kita lanjut teman-teman sekalian. Pembahasan pertama yaitu tentang cara bertobat dari dosa kezaliman. Ini harus kita pahami ya. Yang pertama, kita tidak boleh ya putus asa dari dosa. Ya, kita semua mau tidak mau ya, sengaja atau tidak sengaja pasti berbuat dosa. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak manusia pasti melakukan dosa dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa ya, dia dapat kategori baik yaitu kalau dia bertaubat. Jadi kita jangan putus asa. Aduh, dosa saya banyak banget. Ya, kadang kita berbuat dosa teman-teman. Ya, saking banyaknya dosa, kita sampai bingung bertaubat. Ya, putus asa. Nah, di situ setan akan datang. Setan akan membisikkan. Kata setan, laisa laka taubah. Kamu gak bakal diampuni. Kamu gak bisa taubat. Itu setan kerjaannya. Salah. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh putus asa. Nah, poin yang kedua, ya, kita tidak boleh menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Ya, Mister, teman-teman semua, ada dosa. Yang sengaja ataupun tidak sengaja. Yang diam-diam, ya sendirian atau ramai-ramai, ada dosa. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh putus asa ya menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Jangan, tidak boleh. Karena Allah itu Maha Pengampun, ya kan? Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan satu doa ketika malam Lailatul Qadar. Ya, kita boleh baca juga setiap doa ini. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Ya, mencintai, memaafkan, dan maafkanlah aku. Ya, ampuni aku ya Allah. Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Jangan kita menganggap Allah ini enggak bakal ngampunin saya. Kenapa? Dosa saya terlalu banyak, Mister. Enggak. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hambanya. Mengampuni dosa hambanya. Nah, yang ketiga, kita tidak boleh berlama-lama atau terlarut dalam dosa.
Kalau kita melakukan dosa, teman-teman sekalian, jangan dilanggengkan. Jangan dilanggengkan. Artinya terus-menerus, jangan. Berhenti. Kenapa kita harus berhenti berbuat dosa? Jangan-jangan ketika kita lagi melakukan dosa, kita dicabut nyawanya. Nah, kira-kira mati dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Ya teman-teman sekalian, jangan terlarut dalam dosa. Ya, kalau kita sudah melakukan dosa, ingat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segera taubat. Ya, segera taubat, jangan berlarut dalam dosa. Oke, ini yang kita tidak boleh ya, ada 3 ini. Selanjutnya, cara bertaubat. Cara bertaubat dari kezaliman. Para ulama menjelaskan taubat itu ya setidaknya ada 3 syaratnya, tapi di sini Mister sebutkan ada 5. Ini yang paling lengkapnya. Yang pertama, taubat harus dilakukan dengan ikhlas. Bukan karena makhluk atau karena tujuan duniawi. Jadi kalau kita mau taubat, sudah melakukan dosa, ya, kita taubat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perintah orang lain, bukan karena ingin dikatakan baik, bukan karena ingin mendapatkan pekerjaan, ingin mendapatkan nilai, bukan, tetapi karena Allah. Karena kita takut kepada Allah akan azabnya. Gitu kan. Yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Sesali dosa kita, teman-teman. Ya. Artinya apa? Kita kalau sudah sesal, ya kan, kita tidak mau mengulanginya lagi. Jangan udah menyesali tapi ketagihan ngelakuin lagi, itu bukan menyesali namanya. Ya. Menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya. Selanjutnya yang ketiga, tidak terus-menerus dalam berbuat dosa, ya. Maksudnya apabila ia melakukan keharaman maka ia segera tinggalkan, dan apabila ia meninggalkan suatu kewajiban maka ia kembali menunaikannya. Dan jika berkaitan dengan hak manusia maka ia segera menunaikannya atau minta maaf. Yang ketiga nih, tidak terus-menerus melakukan dosa. Kalau kita melakukan maksiat, segera taubat kepada Allah, berhenti maksiat itu. Kalau kita meninggalkan kewajiban, misalkan enggak sholat, ya enggak puasa Ramadan, tinggalkan, ganti jadi rajin sholat, rajin puasa, ya, seperti itu teman-teman sekalian. Dan kalau berkaitan dengan hak manusia, misalkan kita ngambil uangnya, kembalikan uangnya, ambil barangnya, kembalikan barangnya, seperti itu ya teman-teman. Jangan kita udah ngambil uangnya, misalkan ambil uang 100.000 kan, teman kita ambil uangnya 100.000. Terus kita taubat kepada Allah, ya Allah ampuni saya sudah ngambil uang si fulan 100.000. Terus uang si fulan ini gak kita kasihin, itu taubatnya gak diterima. Kenapa? Karena kita tidak menunaikan hak orang yang kita ambil. Kita kembalikan uang 100.000-nya, terus kita menyesali dosa tersebut, lalu kita bertobat kepada Allah, itu diampuni. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Bertekad, sungguh-sungguh. Walaupun nanti dalam perjalanan masih ngelakuin dosa, ya, namanya manusia kan. Tapi kita punya tekad. Punya semangat ya untuk meninggalkan dosa tersebut, untuk tidak mengulangi dosa tersebut, ya, bertekad. Dan yang kelima, taubat dilakukan pada waktu-waktu diterimanya taubat, yaitu sebelum datang ajal atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Jadi kalau belum mati itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih hidup nih, jangan putus asa, taubat kepada Allah, diterima insyaallah. Kalau berkaitan dengan hak manusia, dikembalikan ya hak tersebut, baru bertaubat. Dan sebelum matahari terbit dari arah barat, artinya apa? Kiamat. Kalau udah kiamat kan susah ya. Ya, kalau sudah kiamat susah untuk taubat. Sekarang nih masih hidup, kiamat juga belum tahu kapan terjadinya. Ayo taubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Pembahasan pertama tadi tentang cara bertaubat ada 5, silakan teman-teman nanti resapi lagi. Pembahasan kedua ya, efek kezaliman ya, efek zaliman bagi kehidupan manusia. Teman-teman, kalau kita berbuat kebaikan ada efeknya. Misalkan kita berbuat kebaikan, sholat tepat waktu. Efeknya apa, Mister? Hati kita tenang, hidup kita jadi tertata, ya, doa kita terkabul. Itu efek berbuat kebaikan.
Tapi kalau efek berbuat kezaliman, apa mister? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi kita berbuat kebaikan ada efeknya, berbuat kezaliman pun ada efeknya bagi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika kita membahas ini, mudah-mudahan kita tidak mudah-mudahan atau sengaja melakukan perbuatan zalim. Walaupun pada dasarnya tadi Mister katakan setiap manusia berpotensi melakukan kezaliman, tapi jangan disengaja ya. Kalau tidak sengaja kan yang namanya manusia. Tapi kalau sengaja apalagi direncanakan, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Nah, teman-teman sekalian, zalim merupakan sifat yang keji dan hina. Oleh karena itu Allah mengancam kezaliman dengan azab yang pedih. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita berbuat kezaliman, Allah akan mengancam kita dengan azab yang pedih. Ya. Nah, teman-teman sekalian, Mister coba mengutip dari perkataan Imam Ibnul Qayyim ya, dalam Al-Fawaid ya, dalam salah satu tulisan beliau ya. Salah satu ulama ini mengatakan, namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa efek atau dampak maksiat, dampak kezaliman ya, baik yang dilakukan kepada Allah, kepada manusia atau kepada diri sendiri, ini efeknya ada, kalau tidak salah di sini ada 16. Ada 17 malah. Jadi kalau kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman ya, ada efeknya. Ya, sampai 17 ini efeknya. Ya, dampaknya. Contohnya misal kasih contoh gini, kita buang sampah sembarangan. Dampaknya apa? Banjir. Kita buang api sembarangan, dampaknya apa? Kebakaran, kan gitu. Nah, semua maksiat, semua kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan hak manusia, berkaitan dengan hak diri sendiri, ini